عرفت خافرين berakhir mem Abu Admas. Selamat malam dari Indonesia teman-teman. Itu Dari lama-lama jadi kayak kayak ini komandannya Hamas. membuat statement apapun dan beberapa jam yang lalu kalau nggak salah Netanyahu bilang dia kita nggak perang sama orang Lebanon, kita perang dengan Ya, Hizballah. Hizballah ini kan kita semua tahu ini adalah organisasi Syiah milis paramiliteri buatan Iran ya yang sudah berdiri tahun 1985 dengan headquarter-nya di Beirut, dan di 1992 itu dipimpin oleh sekjennya Hasan Nasrallah. Dan kalau saya bilang ini yang mau saya bilang ini sebenarnya ini dendam lama ya. Jadi kalau berulang kali Pak Paul bilang ini kaum radikal ekstremis ini kalau datang dia menghancurkan bukan membangun. Yang diundang malah tukang bikin bom, tukang jagal, yang bikin kekacauan ya. Lebanon yang udah porak-poranda tuh sejak tahun 70-an, sejak PLO udah diusir tuh dari Yordania masuk ke Lebanon, makin hancur lagi. Iya itu diminta untuk menyerahkan diri lah. Tapi si Hasan Nasrallah itu menolak. Kenapa Rafiq Hariri ini dijadikan target? Karena pada saat itu sentimen anti Syria itu sedang uprising di Lebanon, dan Rafiq Hariri itu jadi bagian dari kelompok yang anti Syria gitu. ini Abu silakan. Tolong nyalakan. Dah, lanjut. Malam. Salam Abu. Shalom Pak. Shalom Abu. Luar biasa sih. Pak. Udah sana Tova belum ya? Belum ya? Belum. Besok kali ya? Belum ya? Oke. Shalom. Erev Tov Khaverim berakhir mem Abu Admas. Selamat malam dari Indonesia teman-teman. Dari Itu lama-lama jadi kayak ini komandannya Hamas. ini gara-gara Bahasanya udah nonton pakai Pauda nih diracunin pakai apa Pak namanya? Paul nih. Gustural itu loh, udah pakai gustural. Biar seru Pak, biar nggak monoton. Selamat malam Pak Paul. Nih kalau nggak denger Pak Paul sehari tuh kayaknya gimana gitu ya, kayak nggak minum Iya, vitamin gitu. aduh, bisa kencang-kencang gitu kayak yang di Dena Kencang kemarin. gitu, Pak. Kemarin udah kita tungguin sampai jam berapa tuh? Wah, Iya itu berhalangan. sorry ya, aduh itu beneran deh itu karena kita lagi ini salah ngitung saya jamnya, salah ngitung semua sampai malam itu. Oh, ya. Tetap jaga kesehatan Pak. Sukses selalu Sehat, untuk tenang. Dan malah jadi gerak terus jadinya kan. oh ya, mantap proyeknya Pak. Cuma Kayaknya Pak Paul tuh udah insiden. fokus banget di situ ya untuk perang spiritualnya. Saya salut Ya, sekali dengan gerakan Hagios ini. Ya, aku langsung nih Pak ke topik ya. Nih kalau agak panjang nih mohon maaf nih. Mumpung lagi sepi dan Ompung Toba belum ada, saya coba masuk deh. Jadi kalau saya bilang ini untuk konflik ya Israel dengan Hizballah nih. Jadi teman-teman jangan salah, bukan Israel dengan Lebanon, tapi Israel dengan Hizballah ya. Karena Lebanon ini nggak ada membuat statement apapun, dan beberapa jam yang lalu kalau nggak salah Netanyahu bilang dia kita nggak perang sama orang Lebanon, kita perang dengan Hizballah. Hizballah ini kan kita semua tahu ini adalah organisasi Syiah milis paramiliteri buatan Iran ya yang sudah berdiri tahun 1985 dengan headquarter-nya di Beirut, dan di 1992 itu dipimpin oleh sekjennya Hasan Nasrallah. Dan kalau saya bilang ini yang mau saya bilang ini sebenarnya ini dendam lama ya.
Jadi kalau berulang kali Pak Paul bilang ini kaum radikal ekstremis ini kalau datang dia menghancurkan bukan membangun. Yang diundang malah tukang bikin bom, tukang jagal, yang bikin kekacauan ya. Lebanon yang udah porak-poranda tuh sejak tahun 70-an, sejak PLO udah diusir tuh dari Yordania masuk ke Lebanon, makin hancur lagi. Hampir tiap tahun itu ada aja konflik, bom bunuh diri, konflik sektarian. Jadi seolah-olah tidak ada kedamaian, di mana dulu kan 51-50% itu sebenarnya Lebanon itu negara Kristen, tapi ya karena kaum radikal ekstremis ini masuk ya, jadi komposisi demografinya berubah. Dan kalau kita ngomongin konflik Lebanon Hezbollah ini, perlu kita balik kira-kira 2 dekade, at least 2 dekade ya, di tahun 2004 ya. Karena di situ itu momen penting yang di 2004 itu adalah di 2 September 2004 itu di mana PBB mengeluarkan, terutama di United States Security Council Resolution 1559. Jadi resolution ini initiate oleh Amerika dan Perancis, di mana di situ dinyatakan bahwa Lebanon itu has to establish sovereignty over all its territory. Kalau dalam bahasa Indonesia, Lebanon itu harus berdaulat di seluruh teritorinya dan meminta Syria sebagai tentara atau kekuatan asing untuk withdraw dari Lebanon, pindah dari withdraw dan berhenti mengintervensi internal politics di Lebanon. Karena pada saat itu Bashar al-Assad itu dia mencengkram lah Lebanon ya. Kurang lebih sudah 29 tahun Syria occupation itu di Lebanon, dan justru daripada menuruti UN Security Council 1559 itu, dia malah manggil pada waktu itu PM-nya itu Rafiq Hariri ya, seorang Sunni Muslim loh, Perdana Menteri yang terpilih secara konstitusional. Dia panggil ke Damaskus, dia bilang kamu harus, intinya ya kamu harus ngikut, kamu nggak ngikutin saya bisa hancurin itu Lebanon sekejap mata deh. Dan 5 bulan kemudian 14 Februari 2005 itu momen yang saya bilang itu cukup menggegerkan ya, karena di situ 14 Februari 2005 itu Rafiq Hariri itu dibom oleh truk bom pada saat dia konvoy jalan gitu beriringan, konvoy 22 tewas, 220 orang itu cedera oleh ini. Jadi temuan ini diungkap oleh PBB, pelakunya itu Hizballah, dan pelakunya itu bernama Salim Ayas, dan dia itu diminta untuk menyerahkan diri lah, tapi si Hasan Nasrallah itu menolak. Kenapa Rafiq Hariri ini dijadikan target? Karena pada saat itu sentimen anti Syria itu sedang uprising di Lebanon, dan Rafiq Hariri itu jadi bagian dari kelompok yang anti Syria gitu. Lalu lanjut di tahun 2006 ya. Ini adalah konflik yang cukup besar. Mungkin Bapak Ibu tahu, tahun 2006 khususnya di 12 Juli sampai 14 Agustus 2006 ini adalah perang konflik Israel dan Hizballah di Lebanon Selatan. Pada saat itu kubu yang berlawanan adalah Israel dan Hizballah. Israel pada saat itu Prime Ministernya adalah Ehud Olmert, IDF Chief of Staff atau pimpinan angkatan bersenjatanya itu Letnan Jenderal Dan Halutz dari IAF, dari Angkatan Udaranya. Dan di Hizballah itu dipimpin oleh Hasan Nasrallah, yang mana kita tahu dia itu berhasil dieliminasi pada 27 September 2024 kemarin.
Lalu prominent figure di Hizballah itu Imad Mukniyeh. Ini salah satu teroris garis keras juga yang berhasil dieliminate juga 2 tahun kemudian 12 Februari 2008 di Syria. Dan nomor 3 itu Qasem Soleimani. Dia ini salah satu wakil dari Iran atau IRGC yang juga berhasil dieliminate 3 Januari 2020 di Irak dengan menggunakan drone strike. Di konflik 2006 waktu itu, kekuatan IDF itu sekitar 10.000 pasukan, dan di pertengahan Agustus itu meningkat 3 kali menjadi 30.000. Total korbannya yang tewas ada 121, yang luka ada 1.200-an. Di sisi Hizballah ada sekitar 1.000 tentara, yang terbunuh seperempatnya atau 250, yang luka-luka sisanya ya 750-an. Kenapa Lebanon ini Hizballah dan Israel ini berkonflik? Ada penyebabnya. Jadi di 12 Juli sebelum 12 Juli 2006 itu rutin Hizballah itu mengirimkan roket-roket Katyusha atau roket-roket jarak pendek yang diluncurkan dari Lebanon Selatan ke arah Israel, di mana impact-nya itu bisa mencapai kota Haifa, itu kotanya Pak Dr. Paul ya, Hadera, Nazaret, Tiberias, Naharia, Safed, Sager, Avila, Kiryat Shmona, Beit Shean, Karmiel, Arce, Malat, ya, Tarsia, beberapa kibutzim dan village orang-orang Dus dan Arab. Dan kalau nggak salah di 12 Juli tersebut Hizballah itu menculik 2 tentara IDF yang bernama Ehud Goldweiser dan Eldad Regev. Nah, ini jadi salah satu alasan yang sangat krusial Israel declare war ke Lebanon. Israel declare war terutama ke Hizballah. Dan pada saat itu ada respon dari United Nations atau dari PBB. Mereka mengeluarkan Security Council Resolution 1701. Ya, jadi ini hampir sama dengan yang tadi saya bilang, Security Council Resolution 1559. Intinya di 1701 itu dibilang bahwa UNIFIL itu harus melucuti senjata Hizballah, yang rupanya tidak dilakukan, entah karena Hizballahnya menolak atau UNIFIL-nya mungkin ya tidak berani ya. Dan di dalam perang tersebut, dalam konflik tersebut, hari keduanya itu Israel melakukan Operation Density, di mana di dalam setengah jam 3 atau 34 menit itu IDF menghancurkan semua kotak-kotak atau tempat dari roket long range ya itu. Dan ini dilakukan ya itu tadi karena mereka sangat marah ya, frustrasi, tentaranya diculik dan desa-desa mereka itu dibombardir. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ini adalah konflik yang konflik lama yang belum terselesaikan. Dan pada saat itu ada analis militer Amerika ya, William Arkin, dia bilang sebenarnya ini ada sedikit bukti ya bahwa IAF atau Angkatan Udara Israel itu sukses dalam melaksanakan misinya. Karena si Hizballah ini tetap bisa meluncurkan roket. Jadi bisa dibilang IDF itu pada saat itu overestimate dalam melakukan operasi mereka. Yang mau saya kemukakan di sini ya, mungkin ini adalah babak kedua dari konflik Lebanon Selatan 2006 kemarin. Jadi ya sebaiknya ya IDF, IAF itu hati-hati gitu. Jangan terlalu euforia, jangan terlalu pongah, meskipun kekuatan militer Israel itu cukup baik, didukung dengan drone dan intelijen aman, Mossad ataupun Shin Bet. Ini dari saya, sedikit dari saya, Pak Dr. Joseph Paul. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menambahkan. Toda Raba.
Ya, terima kasih ya. Jadi begini ya, nanti bagus ya. Upaya-upaya itu sudah tersistematis karena memang Lebanon, Hamas, Iran, ya mereka memang berbisnis. Uangnya didapat dari bisnis, bisnis perang. Tanpa bisnis perang mereka nggak punya uang. Ya, jadi warlord ini ya, warlord atau bisnis perang. Ini adalah sebuah bisnis yang untungnya itu melebihi Anda jualan minyak, jualan apa sekali, jualan perempuan pun. Ya, kalau enggak mereka pasti lebih suka jualan perbudakan seks kan. Uang dari bisnis perang ini dapat dari sana dari sini saudara ya. Soalnya kalau dia lagi ngeragati orang proksi gitu ya, orang yang mati kan duitnya tetap sama dia saudara. Ya kan? Dan kalau kamu nggak mau ikut bantu saya kirim terorisnya ini buat nyerang kamu. Kayak Qatar ini kan terkencing-kencing ini kan, dihajar sama si Iran kan, diperes kan Qatar, sama mana lagi tuh, Oman itu ya, itu kan diperes itu sama Iran. Ya Arab Saudi kan mengenai marah, ya, diperes ya tapi nggak mau, tapi kan jadi perang, jadi nggak karu-karuan di dua negara ini kan. Oh, Arab Saudinya juga juga berbisnis perang, tapi kemudian rupanya si penggantinya berpikiran modern ya, dia ingin masuk dalam peradaban. Susah orang Islam untuk masuk peradaban. Kenapa? Karena memang otaknya isinya cuma perang. Ya, siapa itu Yusuf Kala itu ya. Yusuf Kala itu memang otaknya cuma memang menghancurkan, membinasakan saja. Iblis itu ya Yusuf Kala itu ya. Itulah sebabnya sulit ya. Nah, galeri mana galeri? Oke ya. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan ikan Petrus dulu, silakan ikan Petrus.